Baik, saat ini kita akan memulai ibadah kita dengan pujian pembukaan yang dibawakan oleh keluarga Pak John Abraham dengan judul Kasih Allah KPPK 27. Kepada keluarga Pak John kami persilahkan. Si Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa, yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas atau pohon sebagai pena, air laut sebagai jawab, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Angin dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak berduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kasih Allah sungguh besar, tidak dapat kita lukiskan. Baik, minta kepada Pak Joseph untuk membuka kita di dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami diberi kesempatan, diberi kekuatan dan kesehatan. Bahkan pada sore hari ini Engkau siapkan kami kembali datang ke rumah-Mu, ke tempat beribadah untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk berbicara kepada setiap kami. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami tatkala kami datang ke rumah-Mu bersama-sama melalui Zoom ini,
supaya kami juga dikuatkan, diingatkan, karena kami memerlukan dengan suara firman-Mu yang hidup. Itu dalam kehidupan firman-Mu yang mengantar kepada kami punya harapan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan, setelah kami tenangkan hati dan pikiran kami, dan kami berdoa juga untuk saudara kami yang tidak bisa menghadiri ikut Zoom pada sore hari ini. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memimpin dan menyertai mereka. Bahkan kami juga mengingat saudara kami yang sakit atau jauh daripada kami. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan kebaktian sore hari ini, persekutuan kami dengan saudara-saudara kami melalui Zoom ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita mau menyaksikan satu persembahan pujian yang dibawakan oleh Komisi Anak. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Ya, kita berikan aplaus dong buat anak sekolah minggu. Mereka beberapa ada di sini loh. Iya, puji Tuhan.
melalui lagu ini ya mengajak kita untuk senantiasa bersinar terus. Sebagaimana Tuhan Yesus menginginkan kita bersinar menjadi berkat bagi sesama. Baik, sekarang kita juga akan mendengarkan satu lagu ucapan syukur dari keluarga Pak Santo yang berjudul Ku Bersyukur Sebab Kau Setia. Pada keluarga Pak Santo kami persilahkan. Oke. Ya, udah unmute belum, Bang? Enggak, kok unmute? Udah unmute, udah ini. Terus komik udah. Oke. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He given Jesus Christ, His Son. Let me say, let the poor say I am free, because all the Lord has done for us. Let me say I am strong, let the poor say I am free, because all the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let me say I am strong. Let the poor say I am free, because of what the Lord has done for us. Let me say I am strong. Let the poor say I am free, because of what the Lord has done for us. Ya, terima kasih pada keluarga Pak Santo untuk persembahan pujian yang sudah dinyanyikan. Baik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu lagu persiapan firman yang akan dibawakan oleh keluarga Pak Nofri. Kepada keluarga Pak Nofri kami persilahkan.
dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan dia merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Pasti berhasil. Iya, terima kasih. Sekarang saya serahkan waktu kepada semua. Musa, silakan. Baik, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Pertama-tama mau mengapresiasi rekan-rekan yang sudah melayani sore hari ini. Saya yakin pada saat Bapak Ibu menyaksikan penampilan mereka, ya, kita boleh bersyukur bahwa semua orang boleh melayani Tuhan dengan keberadaan kita, ya. Jadi kalau kita mau menuntut yang sempurna, maka mungkin setiap minggu hanya ada 1-2 rekan yang bisa memberikan persembahan pujian. Tetapi kita tidak mengejar kesempurnaan. Kita mau melihat, ya, terutama Tuhan melihat hati, ya, di dalam pelayanan kita. Pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh, suara kita yang fales menjadi sangat indah, ya. Jadi kita melihat bagaimana Pak John yang beberapa waktu yang lalu sudah mulai frustrasi karena kurang sekali ada jemaat yang mau ikut persembahan pujian, ya. Dibujuk-bujuk, ayo nyanyi dong, rekaman nanti kirim ke Patrick, ya. Tetapi sampai waktunya mungkin ada 3 orang, 4 orang yang masuk dan sebagainya, ya. Lalu ada usulan supaya ayo kita persembahan pujiannya per komisi. Nah, kita lihat bagaimana komisi demi komisi mempersiapkan diri dengan sangat baik. Pak Putri, komisi wanita, komisi anak-anak tadi, ya, sudah melakukan persembahan pujian yang sangat baik, ya. Ini sesuatu yang tidak gampang, terutama untuk anak-anak, ya. Pasti melibatkan lause mereka, ya, yang memberikan contoh, memberikan dorongan, kemudian dibantu oleh orang tua di rumah, bagaimana supaya bisa merekam dengan baik, ya, harus mendengar menggunakan headphone, ya, kemudian harus menyanyi dan sebagainya. Lalu akhirnya Patrick dengan Patricia harus mengedit, ya, menjadi satu rekaman yang baik, ya. Jadi ini semua merupakan satu pekerjaan yang sangat-sangat baik dan kita bersyukur semuanya senang boleh melayani Tuhan. Nah, minggu depan, ya, applause katanya. Semuanya kasih aplaus, ya.
Tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan, menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Jadi minggu depan masih ada komisi pemuda, ya, pemuda remaja, lalu masih ada lansia. Nah, ini lansia ini. Gimana ini Pak Tim nih mau kerahkan nih dengan ya, nih ada ya. Ya. Jadi yang lansia jangan mau kalah. Nanti kita pakai TikTok, ya. 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 Jadi ada cukup banyak nih yang lansia, jadi kita mempersiapkan diri jauh-jauh hari supaya bisa rekaman juga, ya. Kata Pak Wahyudi bukan lansia, dewasa muda menurut WHO. Nah, kata Pak Wahyudi katanya ini masih dewasa ini ya, untuk yang lansia nih menurut WHO kategorinya itu adalah dewasa ya. Baik, kita akan masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menaungi kehidupan kami, keluarga demi keluarga, sehingga pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan keluarga kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, pribadi lepas pribadi, dan terutama kami bersyukur untuk kesempatan sekali lagi boleh disapa oleh firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan memberikan kami kerendahan hati untuk boleh menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang akan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan membicarakan satu topik yang menjadi sangat populer dan banyak dibicarakan oleh berbagai pihak, ya, termasuk oleh kalangan kita orang-orang Kristen mengenai surga dan neraka, ya. Jadi sore hari ini kita akan bersama-sama melihat satu topik mengenai orang kaya sukar masuk surga. Nah, ini orang kaya sukar masuk surga. Ini mengatakan kalimat ini ya. Mungkin tadi kalau Bapak Ibu dan Saudara melihat brosur hari ini dikatakan khotbah interaktif. Khotbah interaktif ya artinya kita akan berinteraksi, ya, berinteraksi bukan satu arah tapi dua arah. Nah, siapa yang mengatakan bahwa orang kaya itu sukar masuk surga? Mungkin Ibu Fuiha. Ibu Fuiha, apakah tahu ada yang mengatakan orang kaya sukar masuk surga? Di dalam Alkitab itu dicatat. Karena baca kayaknya Tuhan Yesus sendiri ya yang mengatakan hal itu ya Musa ya. Tuhan Yesus sendiri, ya. Waktu yang orang muda yang disuruh meninggalkan harta kekayaannya, tapi dia nggak mau. Oke, ya. Baik, jadi Tuhan Yesus sendiri, kata Ibu Fuiha, bahwa itu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa orang kaya sukar masuk surga. Tapi saya kasih tanda tanya ini, berarti masih perlu kita telusuri lebih lanjut. Kalau misalnya orang kaya sukar masuk surga, nah kita lihat di sini Matius, mungkin bisa tolong Claudia bacakan Matius pasal 19 ayat 16, dibacakan sampai dengan 21, Claudia. Bu Merlin, bisa dibacakan? Ya, oke. Matius 19 ayat 16 sampai 21.
orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Oke, terima kasih Pak Wira. Boleh lanjutkan. 22 sampai 26. Jadi semuanya bisa mengikuti ya. Silakan Pak Wira, ayat 22 sampai 26. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Waduh, ini gawat ini. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, orang kaya sukar masuk surga. Kalau begitu, yang masuk surga siapa? Kalau orang kaya sukar masuk surga, apakah orang miskin yang akan masuk surga? Lalu siapa yang akan masuk surga? Nah, ini beberapa kawan kita yang kaya di sini sudah mulai bingung ini, ya. Lalu di sini dikatakan orang kaya sukar masuk surga. Jadi ternyata surga dan neraka itu adalah topik yang sangat banyak dibicarakan. Kita melihat pada saat pemilu, ya, pada saat pemilu orang-orang juru kampanye menjual janji, ya, menjual janji surga bagi mereka yang mau memilih, ya, jagoannya, ya. Ini adalah janji-janji yang diucapkan pada saat pemilu. Lalu bukan itu saja, ternyata topik mengenai surga dan neraka itu adalah topik yang sangat banyak dibicarakan oleh Tuhan. Ada yang mengatakan cara pasti masuk surga. Wah, ada juga tema mengubah keluarga neraka menjadi surga. Ya, ada juga a trip to hell. Waduh, lebih sensasional. Ya, jadi bisa ada yang mengadakan perjalanan menuju ke neraka, lalu kembali lagi, ya, lalu menceritakan. Nah, ini adalah tema-tema yang bisa kita lihat dan kita temukan di dalam berbagai media. Nah, ini belakangan ini ada tanggapan pada saat Ahok wawancara dengan Cik Andy, ya, lalu ada yang memberikan respons, tanggapan, ya, 5 alasan fundamental BTP pasti masuk neraka. Waduh, ya, ini jadi judulnya sangat sensasional. Orang-orang merasa
berhak untuk boleh mengklaim siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Jadi kita malam hari ini, sore hari ini akan melihat kebenaran daripada firman Tuhan. Ya, mengenai surga dan neraka di sini dikatakan, apakah benar bagaimana caranya orang-orang bisa masuk ke surga dan mengapa ada orang yang terlempar ke api neraka. Jadi kita melihat berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk berusaha mendapatkan surga itu, untuk bisa layak masuk ke surga. Ada yang dengan bertapa, ya, ada yang dengan berdoa, ada yang melakukan semedi, ya, ada yang berbuat baik dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan supaya mereka bisa masuk surga. Ya, itulah sebabnya mengapa dikatakan di dalam Matius pasal 19 tadi ayat 16, ya, seorang muda yang kaya mendatangi Yesus. Lalu dia bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi rupanya anak muda yang kaya ini juga tertarik untuk bisa masuk surga, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Nih, ya, coba perhatikan pertanyaan dari anak muda tersebut. Saya mau tanya ya, silakan. Bagaimana pendapat saudara akan pertanyaan yang diajukan oleh anak muda ini? Coba dipikirkan. Apa pendapat saudara mengenai pertanyaan yang ditanyakan oleh anak muda ini? Mungkin Pak John? Kalau kita sebagai orang Kristen, kita yang mudah percaya Tuhan Yesus, memang kita pasti akan mendapatkan keselamatan. Jadi iman kita kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Tapi kita memang diharapkan harus menjadi saksi Tuhan kan. Jadi harus berbuat baik dan benar sebagai bukti iman kita kepada Tuhan. Oke, baik. Jadi ini ada kaitannya dengan iman dikatakan. Jadi sebenarnya pada saat anak muda ini bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saya mau tanya Lause nih, Lause Patricia. Apakah ada perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memperoleh hidup yang kekal? Tidak. Jadi dari pertanyaan ini kan pertanyaan orang muda itu seakan-akan dia ingin berusaha untuk memperoleh itu dengan kekuatan dia sendiri. Padahal kan konsep yang benar kan adalah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Gitu. Apapun yang manusia lakukan tidak bisa membayar lah istilahnya dosa itu. Begitu. Iya, jadi di sini pertanyaannya sudah menunjukkan bahwa pandangan dari anak muda itu dia bisa mendapatkan hidup kekal dengan usaha sendiri. Ya, itu sebabnya dia bertanya, dia menanyakan perbuatan baik apa, karena dia merasa dia sudah melakukan banyak. Yaitu dia sudah taat kepada Taurat Tuhan. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan, oh ini ya hormatilah orang tuamu, ya beribadahlah kepada Tuhan, ya jangan berdusta, jangan membunuh, semuanya sudah dilakukan. Nah, dia menunggu, wah kalau sudah saya lakukan semuanya ini, berarti saya sudah berhak untuk masuk ke surga, memperoleh hidup yang kekal. Itu pemikiran daripada anak muda ini. Itu sebabnya mengapa dia bertanya perbuatan baik apa yang harus kuperbuat. Ya, ternyata tadi Patricia sudah menjawab dengan jelas. Jadi kita bisa
aman ya menitipkan murid-murid sekolah minggu kepada Lause yang memahami tentang doktrin yang benar ya. Jadi penting sekali bahwa kita harus sadar tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita ya, karena we are not saved by works. Coba di dalam Alkitab banyak sekali buktinya ya. Mohon penginjil Abraham boleh bacakan Roma 3 ayat 23. Ini beberapa bukti di dalam Alkitab bahwa kita diselamatkan bukan dari perbuatan baik. Nanti Pak Teng akan membacakan Yohanes 8 ayat 24 ya. Sekarang silakan Abraham. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dari Yesus Kristus. Jelas sekali. Ya. Jadi kita mendapatkan keselamatan karena penebusan Kristus Yesus. Nanti setelah Pak Teng, Pak Yosafat akan melanjutkan Ibrani. Ya. Silakan Pak Teng. Yohanes 8 ayat. Pak Teng sorry. Harus matikan salah satu. Ya, oke. Yohanes 8 ya Musi ya. Yes. Ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Bu Pak Teng sudah ketemu ya. Yohanes 8 ayat 24. Kemudian nanti siap-siap Bu Ana Roma 11 ayat 6. Bu Ana Roma 11 ayat 6. Pak Teng sudah. Ya, Yohanes 8 berapa Musa? Ayat 24. Ayat 24 ya. Oke. Ya. Tadi saya buka handphone soalnya. Oke. Jadi kita Yohanes 8 ayat 24. Oke. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Oke, terima kasih. Jadi semua manusia akan mati karena berdosa. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Silakan Bu Ana, Roma 11 ayat 6. Roma 11 ayat berapa, Pak? 6. 6. Ya, Pak Yosafat sudah ketemu ya. Ibrani ya. Oke, silakan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Oke, terima kasih Pak Yosafat. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Baik, terima kasih. Jadi kita melihat konfirmasi dari Alkitab bahwa kita diselamatkan karena iman percaya kita. Karena Kristus telah mati menebus dosa kita. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Jadi jelas sekali. Ya, itu sebabnya tadi pertanyaan daripada anak muda itu adalah pertanyaan yang keliru. Jadi Tuhan Yesus ingin memberikan satu pemahaman yang benar. Ya. Nah, kita lihat di sini
banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk melakukan sesuatu. Tadi dikatakan kan, perbuatan baik apa yang harus kulakukan? Nah ini kan orang yang memberikan charity, amal, ya. Lalu lihat di situ, ya, dia minta supaya ada reporter, ya, yang bisa meliput perbuatan baiknya. Ada juga yang memberikan sumbangan, donasi, ya. Ada yang dengan khusyuk melakukan ritual-ritual tertentu. Tujuannya satu, mereka ingin tahu perbuatan baik seperti apa yang bisa membawa mereka ke surga. Jadi itu sebabnya kita melihat sepertinya anak muda itu menantang, ya, kata anak muda itu kepada Yesus. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, ini kan, apalagi yang masih kurang. Padahal, ya, pada saat setelah Yesus menyuruh dia untuk menjual hartanya, ketidakmauannya untuk menjual harta dan membagikan kepada orang miskin itu sudah membuktikan sebetulnya ia tidak mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Jadi dia tidak melakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci sebenarnya. Jadi lalu itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan kalau kamu ingin sempurna, ya, juallah hartamu, berikan kepada orang miskin, datang ikuti aku. Nah, pertanyaannya adalah apakah perintah Yesus dalam Matius 19 ayat 21 ini, yaitu menjual semua milik dan memberikan kepada orang miskin, itu berlaku untuk semua orang percaya. Nah, ini ya. Kalau kita mau, ya, sempurna dikatakan, apakah semua orang percaya itu dituntut untuk menjual semua harta dan dibagikan kepada orang miskin? Nah, ini siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Mungkin Pak Tim. Pak Timotius, apakah perintah ini berlaku untuk semua orang percaya? Yosafat ketawa-ketawa tuh. Wah, ini yang punya banyak harta, siap-siap ini. Ya. Gimana? Pak Timotius, silakan. Gimana Musa? Pertanyaannya adalah, apakah perintah Yesus kepada anak muda itu untuk menjual harta miliknya itu berlaku untuk semua orang percaya? Bahwa orang percaya itu harus menjual harta bendanya dan dibagikan pada orang miskin? Ya, kalau kita kembali kepada Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang bisa diselamatkan itu hanya karena iman dan percaya. Ya, saya kira ini Tuhan Yesus ini sebetulnya menguji kepada orang muda itu. Karena dia tahu anak muda ini orang kaya. Dan dia dengan ya tadi berusaha untuk sepertinya ingin menguji Yesus karena dia bukan orang sembarangan, dia orang Kristen, dia tahu Alkitab. Dia tahu sekali hukum-hukum Tuhan. Dan dia merasa menjalankan semua. Dan dia merasa apa yang dia lakukan itu menjamin dia masuk surga. Nah, kemudian Yesus tahu karena dia ini orang kaya, makanya dia juga menguji orang ini. Hingga akhirnya baru kelihatan bahwa Tuhan mengatakan jualah semuanya. Tapi orang ini akan kemudian kecewa. Nah, saya kira ini Tuhan sebetulnya memberikan suatu perumpamaan ini memberikan satu pelajaran ya bahwa orang menjual hartanya pun tidak akan diselamatkan karena Tuhan sendiri berbicara. Meskipun kamu menjual seluruh hartamu dan memberikan tubuhmu dibakar, ya kalau tidak ada iman tidak bisa menyelamatkan. Jadi saya kira bukan itu intinya dari mengenai harta dunia, tetapi bagaimana kita menyerahkan
diri hati kita kepada Tuhan, kemudian kita dengan mengimani akan karunia keselamatan daripada Tuhan. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita sudah tenang nih ya. Ada rekan-rekan kita yang merasa tenang ya, tidak perlu rupanya menjual semua harta kekayaan untuk dia bagi-bagikan kepada orang miskin. Jadi bukan di situ poinnya dikatakan ya. Karena Tuhan Yesus ada berjumpa juga dengan seorang kaya yang lain ya, seorang pemungut cukai ya. Tuhan Yesus tidak suruh dia bagikan semua hartanya kepada orang miskin, tetapi justru pertemuannya dengan orang kaya itu, yang namanya Zakius itu, membuat orang kaya itu merubah paradigmanya. Yang dulunya sangat terikat dengan kekayaan, sekarang dia tidak merasa bahwa kekayaan itu adalah segalanya. Dia sendiri yang membagi-bagikan kepada orang yang pernah diperasnya dan sebagainya. Jadi itu adalah poin ya, di mana jelas sekali ya, bukan mengenai masalah kekayaan, tetapi bahwa orang itu terikat dengan hartanya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pemuda kaya itu pergi dengan sedih, bukan dengan marah. Ini menunjukkan bahwa dia sadar memang Yesus benar, tetapi bagaimanapun ia tidak mau menurut. Hartanya menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Tuhan, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jadi dia pergi dengan sedih karena dia tahu ya. Nah, pemuda itu terikat oleh hartanya, tetapi jangan lupa bahwa kita mungkin saja terikat oleh hal-hal yang lain. Ada hal-hal lain yang mengikat kita sehingga menghalangi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ini yang menjadi pengikat daripada manusia. Apakah itu status, posisi, mobil, liburan, ya, perhiasan, ada yang suka shopping. Nah, itu semua ada hal-hal yang bisa mengikat manusia. Yang harus kita sadari dan waspadai. Jangan sampai kita mengetahui ya hal yang mencegah orang lain itu untuk mendapatkan hidup kekal, tapi juga berlaku untuk kita sendiri. Ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak terikat dengan apapun. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini yang dikatakan. Ada teolog yang memberikan satu penafsiran bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bahwa lebih gampang bagi seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya yang masuk ke surga. Bahwa itu adalah satu tempat ya, yang namanya lubang jarum itu ya. Tetapi itu adalah penafsiran daripada teolog. Tetapi intinya adalah bahwa sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Nah, ini yang penting kita ketahui, karena mereka terikat oleh harta kekayaannya. Nah, kita akan melihat peringatan daripada Yesus kepada orang-orang kaya. Di dalam Alkitab banyak sekali dicatat peringatan kepada mereka yang mempunyai harta. Mengapa? Karena coba kita lihat di sini. Mengapa kekayaan adalah sesuatu yang sangat berbahaya? Maksudnya, karena yang pertama, kekayaan itu membuat pemiliknya sombong. Kalian mungkin pernah menyaksikan ya di TV bagaimana orang kaya itu sombongnya luar biasa ya. Ada yang memamerkan kekayaannya ya dengan mengadakan pesta yang begitu mewah,
memberikan hadiah-hadiah kepada tamunya dengan begitu royal, membuktikan kekayaan mereka dan sebagainya. Ada lagi populer kan, ada rich apa ini, crazy rich ya. Kalau yang menonton ya berbagai ini tayangan, ada crazy rich dari Surabaya, ada dari Semarang, dari orang-orang kaya yang memamerkan kekayaannya. Yang kedua adalah kekayaan itu mengikat atau menguasai pemiliknya, sama seperti anak muda tadi, itu diikat. Dan yang ketiga, mengapa kekayaan itu sesuatu yang berbahaya? Karena kekayaan itu tidak mengenal puas, selalu ingin lebih lagi, tidak ada kata puas. Itu sebabnya mengapa kita melihat bagaimana orang berlomba-lomba untuk terus menambah pundi-pundinya. Tidak ada kata puas. Karena mereka selalu melihat ke atas. Ya, mereka sudah punya 2 pabrik. Tapi mereka melihat, oh ada orang lain yang mempunyai 10 pabrik. Sehingga mereka merasa masih kurang. Pada saat ada orang yang sudah mempunyai 10 pabrik, lalu melihat, wah ternyata mereka masih ada banyak usaha yang belum ditekunin, yang belum didapatkan. Itulah bahayanya kekayaan dikatakan. Lalu ada peringatan kepada orang-orang yang kaya. Di dalam Lukas 6 ayat 24. Ini perkataan yang cukup pedas dan cukup tajam. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Akan tetapi celakalah, hai kamu yang kaya, sebab kamu telah mendapatkan kenyamanan hidup. Jadi ini ada peringatan dari Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang kaya. Lalu mungkin kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai Lazarus dan orang kaya. Ya. Coba kita lihat nih kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus yang miskin, kemudian ada orang kaya yang tidak mempedulikan kondisi Lazarus. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi orang miskin setelah meninggal dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi di sini adalah peringatan, dikatakan yang kaya itu meninggal lalu masuk ke neraka, sangat tersiksa. Lazarus yang miskin setelah meninggal masuk ke surga di pangkuan Abraham. Nah, ini adalah peringatan lagi bagi orang yang memiliki kekayaan. Mengapa? Karena kita melihat orang-orang yang disebutkan tadi itu adalah orang kaya yang tidak memperhatikan sesama mereka. Nah, ini kita bisa jumpai ya kondisi di mana orang-orang miskin yang begitu banyak di berbagai kota. Ya, salah satunya kota Jakarta. Kalau ada yang sempat mengunjungi tempat-tempat kumuh, bisa kelihatan ini jelas sekali ya perumahan-perumahan yang di samping kali yang sangat kotor, mereka harus bisa hidup ya dengan bau yang begitu busuk, dengan kondisi yang begitu tidak sehat. Tetapi tidak jauh dari tempat itu ada artis yang memiliki rumah seharga 17 miliar. Ya, ada orang-orang kaya yang memamerkan kekayaannya. Ada kolam renang, ada berapa tempat kamar tidur, sofa, ya, kemudian yang diimpor dari Italia dan sebagainya. Nah, ini kondisi di mana orang-orang kaya yang tidak memperdulikan, yang tidak memperhatikan sesamanya.
Lalu ada orang-orang yang tidak mempunyai makanan. Kita lihat makan dari sisa-sisa orang yang jatuh, ya. Tapi ada juga kalau yang mengikuti Instagram food blogger, wah, bisa melihat bagaimana orang bisa memakan, satu orang saja bisa menghabiskan begitu banyak makanan yang lezat seorang diri. Ini adalah hal yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Ada orang kaya yang tidak memperhatikan, yang tidak peduli dengan sesamanya. Ayat lain lagi, Yeremia 5 ayat 27, mungkin bisa Bu Kyunchen bacakan, ada di layar TV, ada di layar, ya, Yeremia 5 27. Suaranya masih belum dinyalakan. Baik, seperti pemburu burung mengisi sangkarnya dengan burungnya, begitu pula mereka mengisi rumah mereka dengan barang-barang hasil tipuan. Demikian mereka menjadi berkuasa dan kaya raya. Ya, Menjadi kaya. ya, Yeremia ya, terima kasih. Ya. Jadi di sini dikatakan mereka mengisi rumah mereka dengan barang-barang hasil tipuan. Wah, ini ya. Mika 6 ayat 11 sampai 12 juga mengatakan, masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan. Penduduknya berkata dusta dan lidah dan mulut mereka adalah penipu. Jadi ini ada peringatan-peringatan kepada orang-orang kaya yang mendapatkan kekayaan dengan berbagai cara yang tidak terpuji. Habakuk 2 ayat 9 dikatakan, terkutuklah engkau memperkaya keluargamu dan keuntungan yang kau peroleh secara kejam, supaya rumahmu sendiri aman dan terhindar dari kesusahan dan bencana. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah peringatan yang disampaikan oleh Tuhan bagi mereka yang kaya raya, tetapi dengan cara yang tidak terpuji. Nah, kita mengetahui ada banyak sekali, ada orang-orang yang sangat kaya dengan cara menjual narkoba, ya. Kalau diurutkan, ini adalah orang-orang yang kaya sekali dari berbagai negara, ya, dari hasil penjualan narkoba yang menyengsarakan, yang meracuni generasi muda. Mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, kalau yang suka pergi ke kasino, ya, mungkin akan mengenal orang ini yang namanya Sheldon Adelson. Dia yang memiliki Marina Bay yang di Singapura, ya, kasino di Marina Bay Sands, Venetian Macau, Casino Resort, ya, The Venetian Sands Hotel and Casino, ya, di Las Vegas, namanya Sheldon Adelson, dan tahun ini kekayaannya mencapai 30,2 miliar dolar. Orang-orang kaya yang mendapatkan kekayaan dari hasil-hasil yang tidak disukai dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ini adalah peringatan bagi orang-orang kaya tersebut. Jadi, yang penting untuk kita ketahui bahwa memang sulit sekali bagi orang-orang seperti itu. Tetapi bukan masalah kekayaan, ya, bukan masalah kekayaan, tetapi cara mereka mendapatkan kekayaan. Itu yang menjadi masalah. Lalu, kalau begitu sulit, murid-murid Yesus sendiri sangat takut dan terkejut. Mereka bertanya kepada Yesus, jadi kalau begitu siapa yang bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dan Yesus mengatakan,
Ya, bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah semuanya adalah mungkin. Jadi artinya apa? Artinya memang bahwa kita tidak diselamatkan dari kekayaan kita, tidak diselamatkan dari perbuatan kita, hanya oleh iman percaya kita saja. Karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi jelas sekali, ya, bukan masalah kekayaan, tetapi bagaimana kekayaan kita dapatkan, dengan cara apa, itu yang menjadi kritik, itu yang menjadi kewaspadaan, ya, peringatan dari Tuhan Yesus bagi orang-orang yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Biarlah kita boleh seperti Billy Graham yang mengatakan bahwa my home is in heaven. I'm just traveling through this world. Dengan begitu yakin Billy Graham sewaktu masih hidup menuliskan satu quote yang sangat sederhana dan penting. Dikatakan bahwa rumahku ada di surga. Saya hanya traveling saja di dunia ini. Saya hanya berjalan-jalan saja. Kalau kita mau membandingkan antara kehidupan kita di dunia ini yang 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun dibandingkan dengan hidup kekal yang adalah selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Jadi ini hanya adalah waktu yang temporary, waktu yang sementara kita di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita, mengingatkan kita bahwa di dalam kita melakukan semua pekerjaan, semua usaha, kita boleh terus ingat prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang mendasari kita melakukan segala sesuatu. Sehingga kita boleh menikmati semua kelimpahan, semua berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan penuh ucapan syukur kita menikmati dan kita boleh membagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang juga membutuhkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan sore hari ini dengan jelas mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh memperhatikan apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, terutama mendapatkan harta, mendapatkan berkat. Biar Tuhan sendiri yang terus mengingatkan kami untuk hidup jujur, hidup berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang akan memampukan kami semakin lama semakin menyerupai Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Muse untuk sharing firman pada malam hari ini. Nah Bapak Ibu, tiba waktunya bagi kita juga untuk mengaplikasikan kebenaran firman pada sore hari ini di dalam persembahan yang akan kita kumpulkan melalui bisa transfer melalui rekening ataupun juga bisa memasukkan di dalam amplop, nanti bisa ketika berkumpul di gereja bisa diserahkan. Nah, biarlah kiranya hati kita ketika memberikan persembahan ini sungguh ya, menggumulkan, jangan hanya karena satu rutinitas ada persembahan kita memberikan, tetapi dengan satu kesadaran penuh bahwa sungguh kita mau memberikan dari apa yang mau kita berikan untuk
pekerjaan pelayanan baik di gereja kita atau juga ketika kita memberi persembahan yang lainnya, itu harus dengan satu pemikiran dan kesadaran penuh bahwa ini semua adalah dari Tuhan dan kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kiranya kita memberi dengan tulus dan dengan sukacita, memberikan yang terbaik dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu kita siapkan dengan meminta juga Pak Fondra, keluarga Pak Fondra untuk menyanyikan satu lagu buat kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bentar. Masih internet loh. Ada tadi aku udah kembali. Sambil menunggu persiapan dari Pak Fondra dan Ibu Ana, mungkin kita bisa transfer saat ini ke rekening GKI Jabar. Ini nomor rekeningnya ada di layar. Doakan berapa mau kita persembahkan, apalagi saat ini kita sedang bergumul untuk pembangunan gereja. Ya, kalau kita digerakkan hatinya memberikan persembahan khusus pembangunan, mari jangan kita keraskan hati kita berikan untuk persembahan pembangunan. Kalau ada juga yang perpuluhan yang belum sempat atau lupa kemarin-kemarin, bisa juga ditransfer hari ini. Yang sekolah minggu juga, Papa Mama yang mau memberikan persembahan bisa juga melalui rekening ini. Mari kita dengarkan pujian. Itu gimana? Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Ibu Ana dan Pak Fondra. Untuk doa persembahan minta Ibu Puiha. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam hari-hari yang kami jalani. Engkau selalu menyertai kami dalam suka duka, dalam hari-hari yang baik, dan juga dalam hari yang kurang baik. Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah putus segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Dan oleh karena segala kebaikan-Mu Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menerima segala persembahan kami yang kami bawa dengan hati yang tulus oleh karena kebaikan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, seperti Engkau sudah memelihara kami di hari-hari yang lalu, kiranya Engkau terus menuntun kami di hari yang akan datang, di jalan yang akan kami lalui. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan menolong mereka, Tuhan menolong setiap kami, supaya kami tidak hanya mempersembahkan uang kami, tapi kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Puiha. Belum doa syafaat, mungkin ada pengumuman dari Musa. Ya, jadi kita bersyukur untuk hari Selasa nanti di dalam persekutuan firman dan doa akan ada seorang rekan yaitu dokter spesialis bedah dari Rumah Sakit Bintaro Premier
yang akan memberikan kesaksian, ya. Jadi kita boleh bersama-sama mengikuti firman dan doa pada hari Selasa yang akan datang, dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan juga kesaksian akan disampaikan. Jadi ini ada kesempatan yang sangat baik, dan minggu depan di dalam kebaktian ibadah keluarga pada minggu depan, Pendeta Yohanes Adri berkenan untuk boleh ikut Zoom meeting kita secara live. Dia akan memberikan firman Tuhan, akan menyampaikan firman Tuhan, dan kesempatan bagi kita untuk boleh mengundang teman-teman, saudara-saudara seiman lain untuk boleh ikut di dalam kebaktian keluarga kita. Tuhan terus memelihara dan menyertai Pos Alam Sutera. Dia ada 2 kebaktian yang penting untuk kita ingat, ya. Hari Selasa Firdo, dan hari Minggu kebaktian keluarga. Sekian. Baik, sekarang kita masuk apa? Ada lagi, Pak? Doa syafaat. Iya, doa syafaat kepada Pak Josafat, kami persilakan. Keluarga yang dikasihi Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan pada ibadah keluarga sore ini, sehingga kami bisa hadir secara online untuk memuji, memuliakan, dan menikmati kehadiran Engkau. Pada kesempatan petang ini, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memimpin bangsa dan negara Indonesia agar terhindar gelombang baru penularan COVID-19 di tengah adaptasi tatanan kebiasaan baru, pemulihan nasional di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Bagi para pekerja di perusahaan jasa, para dokter, perawat-perawat, petani, nelayan, karyawan, khususnya yang melayani masyarakat dalam jumlah yang banyak, kiranya mereka diberikan kesehatan baik, dan mereka dapat dengan tetap teguh menjalani peraturan-peraturan yang ada demi keselamatan bersama. Kiranya semua pihak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesatuan hati buat jemaat GKI Pos Alam Sutera agar tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan, walau aktivitas gereja dihentikan sementara waktu dan digantikan dengan mengikuti kebaktian online. Kami juga berdoa buat penyertaan rencana GKI Pos Jemaat Alam Sutera mempersiapkan penyesuaian tatanan ibadah onset secara bertahap dan bijak melalui protokol kesehatan, pencegahan COVID-19 dengan ketat, dan dukungan kedisiplinan anggota jemaat. Bapa yang penuh kasih, kiranya Engkau memberikan penguatan dan pemeliharaan kehidupan, ketahanan keluarga jemaat selama kondisi pandemi ini agar tetap sehat, sukacita, bahagia, dan tetap semangat untuk selalu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Engkau selalu pelihara anak-anak, para remaja dan pemuda dengan kondisi di rumah pun mereka dapat tetap belajar dengan baik. Kiranya Tuhan menolong mereka agar dapat mengatasi rasa bosan dan jenuh di rumah dengan hal-hal positif. Dan juga Tuhan berikan kesabaran, hikmat bijaksana kepada orang tua untuk membimbing mereka. Kiranya atas pimpinan Tuhan, keluarga jemaat menjadikan momen pandemi ini sebagai kesempatan dan peluang melakukan sesuatu yang bermakna dan bermanfaat baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, gereja, dan sesama. Dalam kesempatan ini,
kami juga berdoa bagi jemaat yang sedang menghadapi pergumulan hidup, yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, kelemahan tubuh, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, kiranya dapat merasakan dan menikmati kehadiran Allah dengan pertolongan dan kehendak Bapa. Bapa di surga, doa yang masih jauh dari sempurna ini, kami alaskan hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masanya bagi kita untuk menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal dan sempurna, kuat kuasa pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.